نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam ini kita dimudahkan Allah taala. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita dimudahkan untuk meluangkan waktu kita dalam rangka yaitu talabul ilm, mencari ilmu yang kita berharap akan ridho dan rahmat Allah Ta'ala, dan kita tentunya berharap amalan kita selalu dimudahkan dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah jamaah Allah Ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita akan sampaikan lanjutan yang terkait dengan pembahasan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Yang akan kita sampaikan yaitu tentang masalah al-qalb, tentang masalah hati, yang dimana hati ini ada yang hitam dan hati ini ada yang putih. Sebelum kita sampaikan hadis yang terkait dengan hal ini, maka perlu kita pahami dan kita sadari bahwasanya kita di dalam perjalanan hidup ini itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian apapun maka ini bermuara kepada yang namanya dua fitnah, yaitu namanya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Maka kita akan bacakan di sini hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis yang dimana beliau menyebutkan yang terkait dengan fitnah dan hubungannya dengan hati ini, beliau bersabda bahwasanya tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'audan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin angkaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbain ala abyada mislis safa fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard wal akharu aswadu murbadan kal kuzi mujahyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Yang artinya tu'radul fitan alal qulub, bahwasanya fitnah ini akan terus berada, yaitu menempel di dalam hati, akan terus selalu mempengaruhi hati, namanya fitnah ini. Jadi fitnah ini akan terus datang dan mempengaruhi hati, mempengaruhi hati kita masing-masing. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimanakah datangnya fitnah dan pengaruhnya. Kal hasiri audan, itu ibarat yaitu tikar anyaman, tikar yang ditenun, tikar yang dianyam itu, yaitu sedikit demi sedikit, jadi sehelai demi sehelai. Kita tahu namanya tikar ya, yang dari anyaman itu, maka itu namanya pembuatnya dia merangkai satu demi satu, lama kelamaan menjadi tikar yang begitu lebar. Maka fitnah diibaratkan seperti ini, tidak langsung besar semuanya, tidak, tapi sedikit demi sedikit. Maka Rasulullah SAW menyatakan fa ayyu qalbin ushribaha,
maka hati mana saja yang meminumnya, meminum berarti dia terpengaruh, ya, terpengaruh dengan yang namanya fitnah ini, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan ada titik di dalam hatinya itu, titik hitam, ya, ada namanya satu titik hitam. Jadi fitnah ini ibarat sesuatu yang warnanya hitam, kemudian hati kita itu sesuatu yang warnanya putih. Asalnya hati adalah seperti itu. Ketika ada fitnah masuk, kemudian diterima, atau hati tidak bisa menolaknya, hati terpengaruh olehnya, itu ibarat ada satu titik hitam di dalam hati tersebut. Sebaliknya, wa ayyu qalbin ankaraha, maka ketika hati ini mengingkari fitnah itu, nukitat fihi nuktatun baydha, hati yang awalnya putih kemudian ada titik putih lagi. Jadi ketika ada fitnah maka ditangkal, ditolak, ya, tidak diterima, maka akan menambah satu titik yang lebih cerah dari warna putih tersebut. Hatta tasiru ala qalbain, hingga hati manusia ini terbagi menjadi dua. Hati manusia ini bisa jadi dalam dua kondisi ini. Ala abyadha misli sofa, yang pertama yaitu hati yang putih itu seperti sofa, yaitu batu yang halus lagi licin. Jadi tadi kita digambarkan Rasulullah SAW bahwasanya hati yang tadinya pada awalnya belum menerima fitnah itu sudah bersih, maka ketika dia itu mendapati fitnah dan bisa menolaknya, bisa menghalanginya tidak sampai masuk ke hati, maka berarti hatinya bertambah satu titik kecerahan. Fala tadurruhu fitnatun, maka kalau hatinya sudah ibarat di sini batu yang halus lagi licin, namanya licin para jamaah, ibarat ketika ada sesuatu yang datang, ya apa namanya, nggak bisa nempel karena licin. Jadi hati ini ibarat bisa menolak. Ibarat kalau kita melihat air kemudian mengenai kaca yang sedang miring misalkan, maka air itu tidak akan diam di kaca itu, maka dia akan langsung turun ke bawah. Inilah hati yang dimana dia bisa menolak fitnah yang ada. Maka la tadurru fitnatun, fitnah tidak akan memudaratkannya madamatis samawati wal ard, maka selama ada langit dan bumi. Subhanallah, hati yang putih, hati yang halus lagi licin ini adalah hati yang selamat. Sebaliknya wal akharu, ada hati yang kedua. Ini tadi yang kita katakan pertama adalah hati yang putih, ya, hati yang berkilau. Yang kedua adalah aswadu murbadan, yaitu hati yang aswad, yang dia itu hitam lagi legam. Sudah hitam legam, tidak hanya hitam saja tapi legam. Digambarkan oleh Rasulullah SAW kalkuzi mujahyan, seperti kus, yaitu seperti yang namanya kalau kita itu gerabah atau bahasanya kendil begitu ya, yang biasanya untuk masak zaman dahulu begitu, mungkin kalau sekarang panci katakanlah demikian. Itu seperti namanya panci, namanya kendil yang untuk masak. Kalau dulu kan masak kan pakai kayu misalkan demikian, bukan seperti sekarang pakai kompor gas, tidak ada angusnya, tidak seperti itu. Jadi secara umum bahwasanya ketika dibakar dari kayu, bakar dari bawah, maka bawahnya itu hitam. Itu seperti demikian, ya, seperti apakah itu panci, apakah itu gerabah atau kendil dan yang lainnya. Mujahyan yang terbalik, ibaratnya apa? Ya sangat hitam, sangat legam begitu. Dan maknanya ketika hati hitam, hati legam itu, maka Rasul jelaskan di dalam hadis ini, la ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang baik tidak kenal. Wala yungkiru mungkaron, dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Ketika ada yang masuk apapun, ya, ketika ada yang baik bisa jadi salah, ini kayaknya kok buruk, maka dia tidak mau menerimanya. Kebalik, karena tidak kenal itu ma'ruf. Sebaliknya ketika ada yang mungkar datang, maka dia merasa ini kok kayaknya menguntungkan, diterima saja. Ini namanya tidak bisa mengingkari kemungkaran. Illa ma usriba min hawa, ya,
melainkan dia itu akan mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Maka dari hadis ini ya ikhwah azani wa azakumullah, ada dua macam hati yang ada di dalam diri seseorang. Apakah itu hatinya putih ataukah hatinya hitam? Nah, kembali kepada penjelasan awal tadi itu, fitnah ini adalah merupakan sesuatu yang mempengaruhi hati kita. Mengaruhi hati kita. Yang pertama tadi kita katakan adalah fitnah syahwat. Yang kedua adalah fitnah syubhat. Jadi setan itu akan mempengaruhi hati-hati manusia dengan namanya fitnah ini, hanya dengan dua fitnah ini. Kalau tidak fitnah syahwat ya syubhat. Dengan fitnah syahwat dan syubhat. Apa yang termasuk di dalamnya dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat? Maka fitnah syahwat itu adalah fitnah yang berupa keinginan. Syahwat itu adalah keinginan. Keinginan untuk bisa mendapatkan sesuatu, keinginan supaya dia itu bisa melampiaskan sesuatu. Dan syahwat tidak harus atau tidak selalu ini hubungannya dengan syahwat hawa nafsu lawan jenis, misalkan demikian. Tidak hanya itu saja, itu bagiannya. Jadi misalkan ketika kita mendengar kata syahwat, ini berarti ada seorang, katakanlah laki-laki yang bersyahwat dengan seorang perempuan, itu bagian. Ya, tapi syahwat itu adalah keinginan yang dia itu menginginkan apa yang jadi keinginan tercapai. Apakah itu berupa yang namanya harta? Jadi dia itu menginginkan, katakanlah kalau orang bisnis ingin untung banyak begitu. Dia memiliki syahwat terhadap harta, terhadap uang itu, sehingga tidak peduli ini boleh atau tidak, hal atau haram, yang penting saya nanti untung banyak. Ini syahwat terhadap harta. Syahwat terhadap harta. Jadi yang penting dia tercapai tujuannya. Ada juga syahwat yang lainnya berupa yaitu kedudukan, berupa jabatan misalkan. Ketika dia itu misalkan ingin menjadi seorang pemimpin lah di desanya, misalkan Pak Lurah, atau mungkin lebih rendah Pak RT, Pak RW, atau di atasnya wali kota dan gubernur dan seterusnya. Maka dia untuk mencapai kedudukannya itu dia akan lakukan segala cara. Akan dia lakukan segala cara. Ini berarti dia terkena fitnah syahwat untuk mencapai kedudukannya. Juga terkena fitnah syahwat karena dia punya keinginan mendapatkan kedudukan tersebut. Atau mungkin yang remeh, yang ringan, dan kita kadang-kadang bahasanya terkalahkan. Kadang-kadang kita terkena syahwat ini. Itu berupa apa? Berupa yaitu pujian atau sanjungan. Ada di antara manusia, naudzubillah, kalau kita ada segera dibersihkan begitu. Orang itu memang sukanya disanjung. Orang itu sukanya dipuji. Ya. Kalau dia disanjung, dipuji, bahasanya apa saja keluar. Dia orang kaya misalkan, ketika dipuji, disanjung, sudah, yang muji, yang nyanjung ini minta apa aja dikeluarkan. Nah, ini berarti syahwat, dia itu punya keinginan atau dia kesukaan untuk dipuji oleh orang lain. Maka ini juga termasuk syahwat. Dan yang lainnya yang mungkin dipahami oleh mayoritas manusia adalah syahwat terhadap lawan jenis. Apakah terhadap wanita kalau laki-laki, ataupun wanita terhadap laki-laki, atau sebaliknya. Maka ini juga termasuk dari bagian syahwat. Itu semuanya adalah fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar yang bisa mempengaruhi hati seseorang hamba ini. Itulah dimaksud dengan fitnah syahwat. Jadi tidak hanya sekedar fitnah laki-laki dan perempuan saja, tapi bisa berupa harta, bisa berupa kedudukan, atau pengen dipuji, ya, pengen dia itu misalkan dianggap orang demikian dan demikian. Ya, bahasanya itu mungkin kalau orang tua dia itu pengen dituakan. Ya memang sudah tua, sebenarnya sudah tua kan begitu. Dituakan maksudnya apa? Dihormati. Memang sudah seharusnya bagi yang pemuda atau yang muda itu menghormati orang tua, sudah seharusnya. Maka ketika ada orang tua pengen dituakan, kalau dia tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada bawahannya atau kepada anak yang masih muda supaya menghormati kepada yang tua, tidak ada masalah.
Tapi kalau dia pengen dituakan dalam rangka supaya dia itu dihormati, ya benar salah itu harus diterima dan yang lainnya, ini bisa berlebihan. Dia tidak mau menerima nasihat, misalkan demikian. Ini tidak benar. Oleh karena itu ya ikhwah azanillah, maka fitnah syahwat ini adalah fitnah yang akan terus datang kepada diri seseorang, bahkan dalam diri kita masing-masing. Adapun yang kedua yaitu fitnah syubhat. Syubhat adalah sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas. Namanya samar tidak jelas, ya tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Apa yang dimaksud dengan syubhat di sini? Yang pertama adalah berupa al-fahm, fitnah terhadap kepahaman, pemahaman. Pemahaman apa maksudnya? Al-Quran, al-hadis adalah sumber dinul Islam yang jelas. Maka kadang ada orang-orang memahami Al-Quran dan hadis itu dengan pemahamannya sendiri. Ketika memahami dengan pemahamannya sendiri atau dengan ro'yunya, dia merasa, wah ini kalau menurut saya benar. Menurut dia sendiri benar. Belum tentu ketika dikembalikan kepada pemahaman yang memahami Al-Quran dan Sunnah yaitu para sahabat, itu belum tentu benar. Tapi dia merasa, oh kalau menurut saya ini yang lebih benar, ya karena begini-begini, memakai akalnya. Ini bisa jadi dia terkena syubhat. Akhirnya sesuatu yang sudah jelas, sesuatu sudah pasti, maka dia logikakan, dia pikirkan yang tadinya itu berupa sesuatu yang jelas-jelas haram, maka karena memakai logika turun sedikit menjadi makruh. Ya, karena memakai logika ini adalah dia terkena fitnah syubhat, kesamaran. Atau berupa i'tiqad, berupa keyakinan. Ini juga fitnah syubhat namanya, keyakinan. Orang kalau sudah meyakini sesuatu, maka dia akan melakukan sesuatu yang dia yakini dengan semaksimal mungkin. Nah, ini bahayanya para jamaah. Kalau yang diyakini sesuatu yang tidak benar, diyakini sesuatu tidak benar, dia merasa ini yakin, ini menurut dia benar, nggak peduli siapa yang menyalahkan, pokoknya menurut saya ini bisa terkena penyakit namanya syubhat, ya, syubhat. Jadi misalkan dia meyakini bahwasanya Allah di mana-mana, misalkan demikian, dia terkena syubhat, ya, karena dia mikir di Indonesia ada Allah, di Arab Saudi ada Allah, di tempat lain ada Allah, berarti Allah di mana-mana, berarti kena syubhat. Padahal Allah alal arsy, Allah itu di langit, Allah itu di atas arsy, ini berarti terkena syubhat. Nah, juga yang lainnya yaitu berupa ya pastinya sekte-sekte atau aliran-aliran yang ya kita tidak lengang dari yang namanya informasi semacam ini. Sekarang ini muncul misalkan aliran ini redam, sudah tidak ada, dalam waktu berikutnya muncul lagi aliran yang aneh-aneh. Itu semuanya karena dia dalam memahaminya salah, memahaminya keliru. Itu namanya fitnah syubhat. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Yang pertama, kita kembali kepada fitnah syahwat. Nah, fitnah syahwat. Maka dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan fitnah syahwat ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars." Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, maka dihiasi. Zuyyina dihiasi berarti sesuatu yang indah karena dihiasi. Dihiasi pada diri manusia dengan suatu keindahan atau terasa indah, apa itu? Hubbus syahawat, yaitu cinta terhadap syahwat. Cinta terhadap apa yang dia inginkan. Ya tidak dipungkiri oleh para jamaah, kita ini mencintai apa yang kita inginkan, ya. Tapi jangan sampai ketika kita mencintai apa yang kita inginkan, kemudian tidak mau tahu, pokoknya saya pengen ini harus terwujud. Tidak mempedulikan kaidah, aturan, syariat tidak dipedulikan, tidak seperti itu. Maka Allah berfirman di dalam ayat ini, memang dijadikan sesuatu yang indah, terasa indah, suatu hiasan bagi manusia ini. Dalam manusia adalah apa? Hubbus syahwat,
itu cinta terhadap syahwat. Kepada siapa saja? Pertama minan nisa, yaitu kepada wanita. Ya. Ketika seseorang dia itu katakanlah sudah berumah tangga, memiliki istri, ya, suami sudah memiliki istri. Ketika dia itu syahwatnya tidak bisa ditahan, artinya dia tidak cukup dengan istrinya, maka kemudian dia tidak bisa memiliki jalur yang benar, maka dia itu akan terkena bina syahwat. Misalkan dia itu berbuat zina dengan yang lainnya, tertarik dengan orang yang lain, ya mau nikah lagi tidak berani, ya akhirnya pilih jalan yang lain daripada risiko ya, nikah lagi dimarahi istri yang pertama misalkan, ya mau nikah lagi, akhirnya sudah dia cari jalan pintas, yang penting bisa melampiaskan nafsunya. Na'udzubillah. Dan seperti itu ya ikhwah azakullah, ini adalah namanya syahwat. Wal banin, atau mungkin anak-anak, ya cinta kepada anak-anak wajar. Cinta kepada anak adalah satu yang wajar. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada anak kemudian melebihi atau bisa menjadikan kita itu keluar dari aturan syariat. Anak kita misalkan melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak benar, kalau kita cinta malah justru kita tegur, kita luruskan. Bukan karena cinta kemudian dibiarkan, kasihan dia, ya karena dia masih anak-anak, ya nanti kalau sudah besar dia akan ngerti sendiri. Bagaimana besar bisa ngerti sendiri orang sejak kecil nggak diajari? Kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang kita dengarkan ya ikhwah para jamaah itu sesuatu yang kontradiktif. Ketika anak melakukan kesalahan sejak kecil dibiarkan, kemudian dikatakan nanti besarlah ngerti sendiri. Ngertinya dari mana? Justru ketika kecil itu dia berbuat salah, tidak dibenarkan. Ketika besar dianggap benar, kan begitu. Kalau dia diingatkan, dikoreksi, diarahkan yang benar, dia baru tahu, oh yang dulu ternyata salah, yang benar seperti ini. Ya bukan karena masalah ini kan anak saya, ya terserah saya, ya mau tak seneni, ya seneni, mau tak marahi, mau tak biarkan, ya terserah saya. Diingatkan orang lain tidak mau, tidak bisa. Inilah namanya fitnah syahwat. Ya, dia menginginkan anaknya tidak boleh diapa-apakan. Padahal kalau salah harus ditegur. Meskipun ditegur oleh orang lain seharusnya bersyukur. Ya, kita mungkin tidak tahu kebiasaan anak kita. Di hadapan kita anak-anak mungkin dia ya aman-aman saja, dia tidak berani berbuat macam-macam di hadapan kita. Ternyata ketika dia di luar rumah, apakah di sekolah, apakah dia itu main di luar, ternyata perbuatannya tidak benar, kita diingatkan orang lain. Kemudian kita membela mata-mata, tidak, anak saya tidak seperti itu, tidak pernah seperti itu. Kenyataannya di luar berbuat yang semacam itu. Ini kecintaan yang tidak pas ketika kita membela satu yang salah. Wal qanatiril muqantarah, dan juga yaitu harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Ya, harta benda yang bertumpuk-tumpuk, ya makanya berbagai macam disebutkan oleh Allah minad dahab. Apakah itu berupa emas, wal fiddah, ataukah berupa perak, wal khailil musawwamah, atau mungkin kuda-kuda pilihan. Ya kalau sekarang mungkin jarang yang namanya kekayaan berupa kuda. Tapi kalau dulu masya Allah itu adalah merupakan kekayaan yang besar karena memang dibutuhkan. Wal an'am, atau mungkin berupa hewan ternak, wal hars, atau mungkin sawah ladang. Maka ini semuanya adalah merupakan harta benda yang semuanya manusia itu cinta. Maka Allah ingatkan di ayat berikutnya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya adalah merupakan mata, merupakan kesenangan di dalam kehidupan dunia. Itu adalah kesenangan di dunia saja. Makna sebaliknya, pemahaman sebaliknya, itu kesenangan di dunia yang tidak akan didapatkan di akhirat. Ya, kalau kita mau di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih indah daripada yang ada di dunia. Maka kalau kita ingin akhirat, yang di dunia ini secukupnya dan sewajarnya sesuai dengan syariat. Jangan dibalik. Ya, kita habiskan, kita puas-puaskan di dunia, di akhirat tidak kita pikirkan. Contoh seperti misalkan harta yang berupa emas atau perak. Ketika syariat menginginkan atau mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, ingat bahwasanya ketika kita memiliki harta yang sudah diwajibkan untuk zakat mal misalkan, maka yang kita keluarkan berupa zakat mal
itu justru merupakan harta kita yang hakiki. Adapun harta selebihnya ini hanya di dunia. Kalau kita tidak ada ya ditinggal. Nah, itu yang harus kita pahami. Wallahu inda husnul ma'ab, maka di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maka ini salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang hubus syahwat atau fitnah syahwat, yaitu cinta kepada syahwat yang berupa keduniaan ini. Kemudian ya ikhwah azani wa azkullah, kembali kepada hati. Ketika syahwat ini dia itu misalkan masuk ke dalam hati, kalau hati seseorang ini dia hatinya hati yang sakit, apalagi mati, ya, hati yang sakit saja terpengaruh, apalagi hati yang mati, maka dia akan mudah untuk bisa terkena syahwat ini. Ya, dimanapun dia itu berada, ya, maka terkena sedikit fitnah syahwat ini dia akan goyah, dia tidak bisa menangkalnya, dia tidak bisa menolaknya. Namun sebaliknya, kalau hati itu hati yang salim, qalbun salim atau qalbun yang sahih atau yang sehat itu, maka ketika ada fitnah dia akan segera untuk mengkanternya, akan bisa menangkalnya. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azkullah, penting bagi kita itu untuk mengenali. Nah, sekarang kita akan berikan contoh-contoh apa saja di antara jenis-jenis, yaitu fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Ayo ikhwah azani wa azkullah, di antara jenis fitnah syahwat selain kita sudah sebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh-contoh konkretnya di antara yang pertama adalah yaitu melihat perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang haram. Apakah itu kita itu melihat yaitu tayangan yang membuka aurat misalkan, kemudian kita melihat tayangan-tayangan yang cerita fiktif, sinetron, ya, film-film yang fiktif dan yang lainnya. Dari mana kita terkena syahwatnya ini? Itu adalah syahwat mata. Karena syahwat mata itu namanya zina mata. Karena di antara anggota badannya ini para jamaah ta'ala itu hampir tidak bisa tidak melakukan yang namanya maksiat. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis sahih, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, kutiba ala bani adama nasibuhu minaz zina. Telah ditetapkan, telah dicatat terhadap anak Adam ini nasibnya dari zina. Maksudnya apa? Setiap anak Adam ini tidak bisa lepas, dia itu akan terkena fitnah yang namanya zina ini. Bahkan beliau mengatakan mudrikun dalik la mahalata, akan mendapatinya seseorang itu tidak bisa tidak bisa tidak. Ya, tinggal nanti dia itu bisa segera menyelesaikan atau tidak. Maka beliau mengatakan fal ainani zinahuma an-nadhar, maka kedua mata ini zinanya adalah dengan memandang. Kita pengen memandang sesuatu yang tidak dibenarkan, itulah namanya zina mata, ya. Memandang sesuatu yang haram, ya, satu yang maksiat misalkan, itu adalah zinanya mata. Wal udunani zinahuma al-istima', kedua telinga itu zinanya adalah mendengar. Mendengar apa? Ya mendengar sesuatu yang tidak dibolehkan, sesuatu yang haram. Kita mendengar gosip, ya, mendengarkan musik, kita mendengarkan kata-kata kotor dan kita merasa aman saja dengan itu semuanya. Itu adalah berarti telinga kita sedang melakukan zina. Wal lisanu zinahu al-kalam. Adapun lisan, ya, itu zinanya adalah kalam, berbicara dusta, berbicara kotor, ya, berbicara menipu dan yang lainnya. Maka itu adalah berupa zinanya lisan, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Wal yadu zinaha al-batshu, tangan itu zinanya adalah dengan memegang.
melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan, ya, melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Kita misalkan berjabat tangan bukan mahramnya adalah merupakan zinanya tangan ini. Itu. Warijlu zinaha al-khuta. Kaki itu zinanya dengan melangkah. Karena kaki fungsinya untuk melangkah, kaki dilangkahkan ke tempat maksiat. Ya, maka ini berarti kaki melakukan yang namanya zina ini. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Maka hati ini selalu memiliki keinginan dan berangan-angan, ya. Wa yusaddiqu dzalika al-farad wa yukadzibu. Maka kemaluan itu nanti membenarkan atau mendustakan. Ujung-ujungnya di sini ya ikhwah, azani wa azakumullah. Yang namanya zina itu memang ujung-ujungnya kepada al-farj, yaitu kemaluan. Kalau memang zina apakah itu dari mata, dari telinga, ya dari tangan, dari kaki, itu semuanya itu dibenarkan oleh farj, dibenarkan oleh kemaluan, terjadilah namanya zina. Tapi ketika didustakan berarti dia sadar bahwa itu semuanya tidak benar, dia akan menghindar dari perbuatan itu semuanya, dan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ini diantara contoh fitnah, yaitu syahwat. Contoh yang lainnya yaitu ikhtilat, yaitu campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Memang kita ketahui bahwasanya yang namanya tempat katakanlah pertemuan, apalagi ada pertemuan yang besar begitu, kadang tidak ada yang namanya batasan laki dan perempuan. Misalkan di acara pernikahan, maka karena pernikahan umumnya di suatu gedung, misalkan ada acara di situ campur aduk, ya namanya itu ikhtilat, ya itu ikhtilat. Maka ini tidak dibolehkan. Apalagi yang berikutnya adalah khalwat, yaitu bersendirian antara laki dan perempuan. Maka ini juga merupakan bentuk-bentuk fitnah syahwat, ya. Karena tidaklah mungkin seseorang itu melakukan ini kecuali dia itu sudah terpengaruh oleh syahwatnya. Semacam orang yang pacaran begitu. Tidak ada orang pacaran kemudian ditampak-tampakkan di tengah jalan begitu. Dia sebenarnya masih memiliki rasa malu, ya. Dia kalau ingin melakukan perbuatan maksiat pasti dia cari tempat yang sepi, ya, tempat yang tidak ramai begitu. Tahu kalau itu salah, tapi tetap dilakukan dan mencari tempat yang dirasa aman oleh dia begitu. Kemudian ya ikhwah azani wasallam, maka yang terkait dengan fitnah syahwat itu diantaranya yang lebih parah, misalkan adanya zina, ya, kemudian adanya liwat, yaitu homoseks misalkan, atau antar perempuan lesbi misalkan, itu lebih parah dari itu semuanya. Adapun yang kedua, contoh-contoh di antara fitnah syubhat, maka bisa kita contohkan di sini. Di antaranya Allah SWT berfirman untuk menunjukkan bagaimanakah syubhat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang mungkin kita sering mendengarkan, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka maka itu ada marad, ada penyakit. Dan tidak ada penyakit fazadahumullahu marada. Allah akan menambahkan penyakit tersebut. Maka apa yang dimaksud dengan marad di sini dikatakan oleh yaitu mufassir Imam Qatadah, Imam Mujahid dan yang lainnya, yang dimaksud dengan penyakit adalah yaitu syak, yaitu keraguan-raguan, ya, sakit yang berupa ragu-ragu. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah terkena penyakit ini dia akan was-was. Maka penyakit was-was ini adalah termasuk fitnah syubhat. Ya, kasihan orang-orang yang mereka itu terkena penyakit was-was ini. Dia tidak merasa puas ketika setelah dia itu berwudu, sudah selesai mau masuk masjid, ya,
tadi sudah sempurna apa belum, ya balik lagi. Misalkan sudah selesai masuk masjid, sudah mau sholat sunnah, teringat lagi tadi kayaknya kurang ini, balik lagi. Sholat sunnah sudah dilakukan, sudah 1 rakaat, kemudian ingat tadi kayaknya belum niat, balik niat lagi. Na'udzubillah. Itu adalah sungguh satu penyakit yang berat, ya. Maka kalau secara teori obatnya gampang orang yang syak itu dengan apa? Al-yakin, ya, dengan keyakinan. Maka dia harus diyakinkan kamu sudah sempurna, kamu tidak perlu mengulangi. Kalau dia sudah yakin, selesai. Tapi itu butuh yang namanya pembiasaan. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Fitnah syubhat ini adalah berupa fitnah yang berupa diantaranya adalah kesesatan, kemudian juga kebid'ahan. Ini adalah berupa fitnah syubhat. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka terjerumus ke dalam kebid'ahan, dia tidak merasa bersalah, ya, karena memang merasa benar begitu, ya. Makanya al bid'atu ahabbu ila syaiton minal maksiyah, ya. Bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai setan daripada maksiat. Karena kalau orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat kebid'ahan, la yutab, dia itu tidak akan bertaubat kepada Allah Taala. Tapi kalau dia berbuat maksiat, ya tub, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat, meskipun dia itu katakanlah sudah menjadi pekerjaannya, bahasanya demikian, kalau ditanya ketika dia sedang sadar, ditanya menurut jawaban hatinya, dia akan mengatakan, iya ini memang salah, tapi saya nggak bisa mengalahkan hawa nafsu saya sehingga saya melakukan ini. Dia mengerti itu salah. Tapi sebaliknya kalau orang berbuat bid'ah, maka dia merasa benar. Namanya merasa benar, ya tidak perlu bertaubat, orang benar kok bertaubat. Nah, maka ini yang berat di situ, ya ikhwah azani wa azkullah. Maka yang namanya syahwat ini lebih berat dibandingkan dengan syubhat lebih berat dibandingkan dengan syahwat. Karena apa? Ya karena pelakunya ini tidak sadar kalau dia telah berbuat kesalahan. Kalau dia berbuat syahwat, dia tahu, berbuat maksiat dia tahu dia itu salah. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Kemudian hati manusia ketika dihadapkan dengan dua fitnah ini, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, maka ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi yang kita mengambil intisari dari hadis yang awal tadi, yaitu hati ketika datang yang namanya fitnah itu dia akan langsung menyerapnya, akan langsung meresponnya. Maka ketika ada fitnah langsung direspon, langsung diserap, maka kemudian timbullah atau adalah di dalam hatinya itu adalah titik hitam. Lama-kelamaan menjadi legam, hitamnya menjadi legam. Ini adalah kondisi yang pertama yang mudah menyerap. Maka ini dikatakan hati yang hitam, hati yang legam, hati yang hitam. Dan indikasinya, ya, cirinya sebagaimana dalam hadis tadi, yang pertama bahwasanya dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ya, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. La ya'rifu ma'rufan, tidak mengetahui ma'ruf, wa yungkiru mungkaran, tidak mengingkari yang mungkar, tidak bisa. Karena memang hatinya sudah gelap. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yungkiru qalbuhu munkara. Yang artinya bahwasanya halak, binasalah. Siapa yang binasa? Man lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf, orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf. Sebaliknya wa yungkiru qalbuhu munkara, dan orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Hatinya tidak bisa mengingkari kemungkaran adalah orang yang halak, orang yang binasa. Ini hati yang pertama adalah hati yang celaka, yaitu hati yang merespon, hati yang selalu mudah terpengaruhi oleh yang namanya fitnah. Adapun yang kedua yaitu hati yang putih, hati yang
selamat, ini adalah hati yang dimana ketika ada fitnah datang, maka dia akan bisa menolaknya. Dia tahu bahwasanya adalah penyakit. Katakanlah sebesar apapun tawaran pada dirinya, maka dia tahu ini adalah menjadi suatu penyakit. Dia akan tolak yang namanya tawaran tersebut. Nah, kesimpulannya ya ikhwah azani wa azakullah, untuk bisa menghilangkan kedua fitnah ini, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat, itu dengan satu jalan yang tidak bisa diingkari dan tidak bisa ditinggalkan. Untuk bisa menghilangkan fitnah syahwat itu dengan cara at-taqwa, dengan memupuk, dengan memperbesar, dengan menggalakkan atau meningkatkan namanya ketakwaan. Ya, karena dengan ketakwaan kita akan bisa menghindari namanya syahwat-syahwat ini. Ketahuilah bahwasanya at-taqwa itu diantara maknanya adalah dia itu takut melakukan kemaksiatan. Maka kalau kita ingin terhindar dari syahwat, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Adapun yang kedua, untuk bisa menyembuhkan penyakit syubhat bil ilmi, dengan ilmu. Maka kalau kita tahu ada orang dia itu terkena syubhat, ya jangan dimarahi saja. Ada orang dia itu sudah kena syubhat kemudian dimarahi, ya tambah dia jauh karena tidak paham yang salahnya di mana. Maka harus dipahamkan bahwasanya amalannya itu, ini amalannya baik, tapi salahnya di sini, seharusnya seperti ini. Diberi ilmu supaya dia itu tahu begitu. Maka kalau orang terkena penyakit syubhat, maka cara menyembuhkannya dengan diberi ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah jamaah yang dengan Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.